semester ini kita sekurang-kurangnya bisa melihat perspektif ya mengenai sains itu dengan betul. Dan saya gembira disuruh oleh teman-teman untuk mengampu mata kuliah ini. Dan saya berusaha untuk bisa berkontribusi lah ya. Perspektif kita itu bukan saja untuk individu ya, tetapi juga perspektif kita melihat pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Karena orang melihat sekarang ini ya, filsafat itu seperti nggak ada gunanya sebenarnya katanya ya. Tapi menurut saya itu sangat penting, sangat penting. Makanya saya setelah pulang itu saya ngarang buku filsafat. Sebenarnya bukan filsafat sebenarnya, itu kritik saya terhadap sistem pendidikan yang ada di kita, kemudian ada landasan filosofisnya, dan supaya kita itu bisa kembali ke hikmah namanya ya, kalau orang Islam itu hikmah, esensi, substantif. Perbicaraan kita banyak yang tidak substantif ya, yang dibicarakan itu misalnya publikasi, iyalah itu kan output ya, tetapi kan dasarnya itu apa, dan kita harus memaknai. Jadi nanti kita akan coba melihat pemaknaan itu. Oke, sekarang kita diskusi ya. Saya ada satu pertanyaan yang paling penting itu pernah saya anukan di WhatsApp mengenai apa itu sains ya. Ya kan? Apa itu sains? Nah, saya startnya dari sini. Definisi sains itu. Kalau kita paham apa itu sains dari berbagai perspektif, kita bisa meletakkan diri kita di mana posisi kita di dalam sosiologi ilmu pengetahuan itu, ya. Sehingga kita bisa melihat juga apa sih yang ingin kita kontribusikan terhadap ilmu pengetahuan. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak ngerti, itulah artinya percakapan kita itu hanyalah mengenai hal-hal yang tidak substantif. Contohnya misalnya kita perlu publikasi. Apa sih publikasi itu tujuannya? Saya sebagai seorang saintis misalnya, kita sebagai seorang, publikasi itu hanyalah metode cara saintis itu berkomunikasi, titik. Kalau orang kita komunikasi sekarang ini gimana? Ngobrol ya. Tapi kalau sains itu harus dicatat ya. Betul ya? Banyak definisi sains itu. Siapa yang bisa mendefinisikan sains? Nggak apa-apa, kita bahas. Apa itu sains? Siapa yang berani mendefinisikan sains? Nggak apa-apa. Ini dari berbagai perspektif. Apa itu sains? Ya. Menurut saya sains itu adalah ilmu yang menjelaskan alam semesta. Alam semesta. Oke, ada yang lain? Ilmu yang menjelaskan alam semesta. Oke, ada yang lain definisinya? Jawaban hasil pemikiran manusia. Apa? Jawaban hasil pemikiran manusia. Jawaban kalau bahasa Malaysianya B. Kalau Malaysia B. Jawaban atas Hasil pemikiran dan pertanyaan manusia. Pemikiran ya, atau pertanyaan ya. Jawaban dari pertanyaan ya. Oke, ada yang lain? Sains merupakan penelitian yang sistematis dan metodis terhadap fenomena alam dan sosial. Oke. Metodis dan metodis. Fenomena alam yang terhadap fenomena tadi ya. Metodis fenomena alam ya. Oke, ada lagi? Oke, kita lihat 3 ini. Kata kunci. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya ini satu ya. Menjelaskan kan? Betul ya? Menjelaskan. Kalau yang pertama ini menjelaskan. Apa yang kita jelaskan? Alam semesta.
Itu ya, Ananta ya. Kemudian yang kedua ini apa kata kuncinya? Hasil pemikiran. Ini semuanya bisa kita rumuskan ini sebenarnya. Kemudian kita akan lihat pandangan-pandangan orang mengenai sains itu. Karena sains itu kan luas. Ada yang social sciences, ada yang yang sains betul-betul kayak kimia. Kalau pendidikan kimia ini kan social sciences masuk. Tapi kan orang mengatakan ini di tengah-tengah kali mungkin ya. Kalau pendidikan itu betul-betul social sciences, tapi kimianya kan enggak. Jadi kan ada kutub-kutub. Nah, nanti kita akan lihat. Dan ini hasil dari social sciences itu kan hasil pemikiran, betul ya? Oke, makanya ini bisa kita jadikan kata kunci. Kalau ini apa kata kuncinya? Sistematika dan ini bisa kita kaitkan dengan scientific methods. Fokusnya berbeda-beda. Tapi tiga-tiganya kalau saya bilang bisa kita kaitkan dengan sains itu. Dan banyak cara orang bisa menjelaskan sains. Dalam setengah semester ini saya akan mencoba untuk betul-betul kita melihat secara holistik pemikiran-pemikiran filsuf. Tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya sebagai orang kimia, saya menempatkan diri saya ini bukan orang anu ya. Sekarang saya menempatkan diri, kita harus berbicara itu bagaimana background kita ya. Saya orang kimia dan saya baru masuk ke pendidikan kimia. Pendidikan itu baru setelah bergabung dengan UN. Dan baru kemarin satu paper saya yang pertama di Qualitative Research Journal accepted. Wow, saya ingin memperlihatkan bahwa pendidikan itu, wah, menurut saya ya bisa semua orang sebenarnya bisa. Makanya kalau di luar negeri itu pendidikan itu S1-nya apapun bisa S2-nya pendidikan kan seperti itu, betul ya? Dan menarik bagi saya proses dalam bimbing saya co-promotornya Eval. Kemarin dia datang ke saya, set papernya diciumnya tangan saya di situ. Saya nggak tahu keduanya. Yang penting kita itu prosesnya. Itu yang nanti saya akan bahas. Kita ini lebih ke output. Banyak saya ini reviewers, saya ini editor jurnal. Saya punya jurnal sendiri, namanya MJ Passion Bio Check. Dan saya sudah handle 4.500 papers di jurnal saya itu. Dan rejection rate-nya sudah 80% sekarang. Setiap hari orang submit paper. Sebulan rata-rata sekitar 70-80. Sedangkan kapasitas jurnal yang saya anukan itu hanya 20 paper satu edisi. Ya, itulah ceritanya. Tadi pagi saya sebelum reject, saya lihat gini aja saya langsung reject karena terlalu banyak. Jadi sains itu menjelaskan hasil pemikiran dan sistematik dan metodis. Betul ya? Siapa orangnya yang melakukan sains? Saintis kan? Iya kan? Saintis betul ya? Saintis. Kalau saya ceramah di mana-mana, saya mengatakan definisi sains menurut saya, yaitu jelas. Ya, jelas itu maksudnya apa? Sebelum saya masuk ke filsufnya, tidak ambigu kan? Tidak ragu kita. Kalau bahasa Inggrisnya namanya unambiguousness, tidak ambigu, ya. Unambiguousness. Apa lagi? Ragu, tidak ragu kita. Apa lagi? Harus juga tidak bias, unbiased. Karena kita manusia itu pasti bias. Makanya sekarang ini ada dua kutub yang sebut nanti kita akan bahas, namanya realisme dengan anti-realisme. Apa bedanya? Nah, itu harus kita pahami. Dan banyak filsuf juga yang menyokong untuk realisme. Ada yang anti-realisme, nanti saya akan jelaskan. Realisme itu contohnya siapa? Pythagoras contohnya. Pythagoras itu kita dikenal sebagai apa coba? Sebagai matematik ya. Rumusnya ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu tanpa kita marah, kita tidak marah, ya kan? Kita sedih dan tidak, tetap rumusnya seperti itu kan. Artinya apa?
pandangan realisme itu ya realistik. Kalau kita mengukur itu pakai A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, di luar kita kan, di luar diri kita kan seperti itu. Artinya tidak bias kan? Paham maksud saya? Ngerti ya? Realistik. Realisme itu realistik. Tapi ada juga ilmu pengetahuan yang anti realisme. Anti realisme itu maksudnya apa? Maksudnya dia keyakinan. Ilmu pengetahuan itu diyakini kebenarannya oleh sekelumpulan orang, pakar-pakar A, B, C, D, E, sehingga dia, oh ya saya yakin itu. Itu biasanya ilmu apa coba? Ilmu sosial kan? Makanya banyak teori pendidikan kan? Banyak sekali teori pendidikan. Dan teori pendidikan itu benar tidak benar itu karena apa? Keyakinan daripada orang-orang yang meneliti itu. Beda dengan yang Pythagoras tadi itu. Pythagoras itu ada yakin-yakin nggak dia? Memang aku ada tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah itu, ya, oke. Jadi cara pandang itu harus betul. Dan sekarang Bapak Ibu semua masuknya mana coba? Anti realisme kan? Tapi anti realisme itu kutubnya ada yang sangat anti, ada yang di tengah-tengah juga. Nanti kita akan bahas orang-orangnya. Contohnya Feyerabend. Feyerabend itu kutubnya itu di ujung anti realisme. Ya, Pythagoras itu di ujung sebelah kiri, yang realismenya. Gak perlu ada lagi, makanya empati itu gak ada di realisme itu. Emosi kita gak masuk di situ. Padahal cara berpikir kita itu dipengaruhi oleh emosi, betul nggak? Siapa yang membantah pikiran kita dipengaruhi oleh emosi? Kan ini ada hasil pemikiran. Hasil pemikiran, siapa tadi yang bilang hasil pemikiran? Pak Ian, ya kan? Iya. Pak Ian berpikir dipengaruhi emosi apa bukan? Iya. Yes. Tadi kalau Pythagoras itu ada emosi masuk nggak ke situ? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tidak ada emosi kan? Jelas kan perbedaannya? Contoh emosi contohnya ya. Bapak Ibu tadi melihat saya baru masuk tadi. Pasti ada semacam pemikiran, pendapat, opini mengenai saya kan? Coba bayangkan kalau saya masuk itu nggak mandi tadi. Pasti emosi pikiran yang pengaruh emosi itu langsung negatif melihat saya, betul nggak? Itu namanya apa? Halo effect. Jadi halo effect itu adalah persepsi kita berpikir cepat. Sebelum saya masuk ke filsuf ya, kita intro dulu. Jadi otak kita itu ada dua sistem. Sistem 1 dan sistem 2. Siapa orang yang mengutarakan otak kita ada sistem 1, sistem 2? Namanya Profesor Daniel Kahneman. Siapa dia? Boleh ketik nanti di internet. Beliau itu adalah pemenang Nobel Ekonomi, kalau nggak salah tahun 2002. Yang latar belakang beliau itu adalah psikologi. Saya ingin mengomentari yang ini, menjelaskan dan hasil pemikiran. Yang kita harus jelaskan itu kan melalui hasil pemikiran kita. Kita berpikir. Dan cara kita berpikir itu ada dua sistem. Sistem 1 yang sangat intuitif. Yang sistem 2 itu rasional dia. Ini sebenarnya rasional juga. Atau saya bilang ini salah lah ya. Yang satu itu cepat. Makanya ada buku Daniel Kahneman itu judulnya itu Fast and Slow di dalam kita. Fast and Slow Thinking ya. Itu sangat terkenal bukunya. Buku Fast and Slow apa-apa gitu ya. Ini cepat. Ini lambat. Kira-kira kita ini berpikir di dalam sains itu cepat apa lambat? Dua-duanya ada.
Saya jelaskan. Cepat tadi itu yang seperti halo effect tadi. Otomatis ngelihat sesuatu itu otomatis kita boleh judge. Melihat saya langsung otomatis. Betul nggak? Itu sifatnya apa? Into. Apalagi sifatnya cepat itu? Melibatkan apa lagi? Emosi kan? Apalagi? Macam lah kan? Tapi ini cepat. Dan setiap manusia itu pasti ada yang pemikiran cepat. Yang lambat itu apa? Dia lebih mendalam. Iya apa enggak, iya apa enggak, iya apa enggak. Iya kan? Didalami. Dan lambat ini maksudnya kan ada sistematika metodis. Ya ini apa sistematikanya? Ya nggak ada. Langsung kan? Kita kaitkan dengan definisi ini. Ini cepat langsung hasil pemikiran, karena ini hasil pemikiran kan? Betul nggak? Ini kalau lambat itu apa? Rasional. Kalau Damica Penerimaan itu dia mengatakan di dalam bukunya dan publish di majalah Science kalau nggak salah, di dalam ruangan ada 30 orang, berapa persen yang tanggal lahirnya itu sama? Berapa persen? Ini saya cerita ya, di buku itu di majalah Science, di bukunya itu ada. Di satu ruangan kita ada berapa orang nih? 11, anggaplah 30. Dan Kahneman mengatakan 30 orang. Ada 30 orang. Lalu pertanyaannya, dari 30 orang itu yang tanggal lahirnya sama, saya 6 Mei, yang sama dengan 6 Mei saya, dari 30 orang itu A 10%, B 30%, C 60%, misalnya ya, D 70%, E 90%. Mana? Berapa persen? Kira-kira? Berapa? Oke, siapa yang 10? Angkat tangan. Jawabannya salah. Kenapa jawab 10%? Karena perasaan kita nggak mungkin kan? Betul kan? Nggak mungkin ya? Kan perasaan mainnya. Betul nggak? Jawabannya benar adalah, dan saya bisa terangkan dari segi statistical analysis, 70% probability. Yang 10% itu dapat dari mana coba? Pikiran kita dari mana coba? Intuitif kan? Karena pengalaman kita, nggak mungkin lah. Betul nggak? Tapi kalau betul-betul ditulis, dihitung, jawabannya 70%. Ini cara kita bisa membedakan cara berpikir cepat dalam konteks. Makanya filsuf-filsuf itu dia sebenarnya ingin melibatkan cara berpikir kita ini, hasil pemikiran manusia itu, bagaimana diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Kaget ya? 70%. 70% sama. Dan itu dari segi matematik yang masih seperti itu. Bukan 10%. Coba cari di internet, di YouTube juga cari. Pasti ada. Jawabannya 70%. Kalau dalam satu ruangan itu ada 30 orang, ya, makanya yang sama kemungkinan 70%. Dari segi statistical analysis. Beda ya hasilnya ya, antara otak kita, sistem 1 dengan sistem 2. Menurut siapa? Daniel Kahneman. Oke, sampai di situ. Kita sekarang, kalau kita kaitkan dengan keadaan kita di dunia sekarang, kita kan sering sekali melihat sesuatu, menjat sesuatu itu tanpa kita berpikir dalam. Contohnya, kita berpikir sangat responsif, nggak mikir dalam, langsung judge orang, langsung. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh media kita kan. Ini kita kan,
Bias kan? Tadi bias semuanya. Karena melibatkan apa bias itu? Orang itu berpikir pasti melibatkan emosi. Coba ibu-ibu, bapak-bapak semua ini. Pak Ian misalnya, pulang ke rumah. Ini cerdas Pak Ian ini, saya tahu cerdas misalnya. Pulang ke rumah, ketemu istri langsung dimarahi sama istri, langsung jadi bodoh. Betul nggak? Kan emosi kan? Paham ya? Coba kaitkan dengan kita sekarang. Apakah ekosistem kita itu bisa membuat bapak ibu kuliah S3 itu berpikir secara rasional, lambat, kemudian sistematik lagi di sini? Betul nggak sistematik? Sistematik. Dan seterusnya. Ada metode lagi, ya metode ilmiah dan segala macam. Ini ya, Pak. Oke, situ dulu. Dan dari situlah dengan konsep cara berpikir ini, hasil pemikiran itu untuk menjelaskan ini, ya, untuk menjelaskan ini, timbullah aliran-aliran tadi itu. Cara berpikir itu. Ada orang yang membuang emosi itu semua, itu yang kita sebut orang yang sangat realistik, betul nggak? Itu alirannya namanya realisme kan? Nanti kita akan bahas. Contohnya Pythagoras. Siapa lagi contohnya? Ada, coba sebutkan. Karl Popper. Kalau anti-realisme, paling ujung tuh Feyerabend. Judul bukunya Hegel's Method. Nanti kita akan bahas. Macam-macam filsuf. Jadi aliran cara berpikir. Ilmu pengetahuan itu berkembang gimana? Berkembangnya kan karena setelah ini kan definisi saya ini nih. Jelas, ambias, plus teks. Kenapa saya tambahkan teks? Kenapa harus ditambahkan teks? Sains itu. Ya nggak boleh kita ngomong-ngomong aja dalam sains itu, harus ditulis. Kalau kita lihat dalam sejarah ilmu pengetahuan itu sangat berkembang ketika. Oh ya, silakan masuk. Oh ya, ini Maya Hajar, saya co-promotor dia S3 biologi Pak Ibrahim. Oke, sampai di mana tadi? Aku lupa. Di mana ilmu pengetahuan itu berkembang? Ketika ditemukan, mesin pencetak kertas itu, ya kan, printing machine. Sebelum itu kan susah, karena ada printing machine, berkembangnya cepat, orang bisa menyimpan, menganalisis data yang sudah ada. Berkembangnya. Oleh karena itu saya berpikir, ya haruslah ada teks. Cuma fokus kita sekarang ini ke teksnya. Betul nggak, ke teksnya? Tanpa kita melibatkan pemikiran kita ini, bagaimana kita menghasilkan kebenaran. Kebenaran itu macam-macam loh konsepnya. Ada yang disebut sebagai kebenaran. Ini ya, kebenaran itu. Kita melakukan riset itu mencari apa coba? Mencari kebenaran kan? Ada yang nggak setuju nggak? Mencari kebenaran kan? Hasil eksperimen kita harus benar kan? Harus jujur kita. Anda bisa menipu diri orang lain, tapi Anda tidak bisa menipu diri Anda. Dan saya temukan di sini orang seperti itu. Kok sains seperti ini lah? Cari kebenaran. Kebenaran itu ada yang sifatnya koherensi, ada yang sifatnya korespondensi. Kalau Pythagoras tadi yang mana masuknya? Antara koherensi. Koheren itu gini, banyak pendapat-pendapat, orang 1000 orang mengatakan itu benar, ya kita ikut, benar ya, koheren ya, mengerucut. Itu namanya koherensi. Akhirnya kebenaran itu didasarkan kepada apa? Keyakinan kan?
Dan ini terjadi kalau banyaknya di mana? Di ilmu sosial kan? Betul nggak? Koherensi. Kalau korespondensi ya seperti Pitagoras itu. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pasti dia koresponden. Cuma hitung ini dia pasti. Tanpa termasuk pendapat A, pendapat B sama semua. Namanya korespondensi. Kebenaran. Dan proses kita mencari kebenaran inilah yang perlu kita tanamkan. Itulah pentingnya filsafat itu, pemikiran kesubstantif itu. Bukannya ke teks ini kita. Kita sekarang ini kan ke teks. Betul nggak? Kalian berapa? 3 Scopus, 4 Scopus. Makanya kita baru sampai nih, nggak tahu lagi apa hasilnya. Eva udah accept kemarin. Tahu nggak revisi sampai 3 kali? Kita belajar banyak di sini. Dan kita menggunakan fuzzy logic graph untuk menjelaskan benda. Mungkin yang pertama mungkin di UM ini orang menggunakan fuzzy logic. Sebelumnya nggak ada orang menggunakan fuzzy. Mungkin di Bapak Peti menggunakan statistik ANOVA. Oh enggak lah, itu banyak lagi metode yang lain. Banyak. Ada data science, ada fuzzy, ada macam-macam. Jadi proses belajar itu yang penting dalam hasil pemikiran. Dan harus apa? Sistematik dan metodis. Di mana letaknya di sini? Di sini kan? Di lambat itu kan? Bisa nggak kita publish dalam waktu 2 bulan? Wah, ini 2 tahun kita belum publish juga. Ngerti? Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Konsep dasar. Ini pengantar baru. Pengantar bagaimana saya ingin meluruskan cara berpikir kita melihat sains. Jangan salah kaprah. Saya editor, saya reviewer. Yang saya review paper itu bukannya 1-2, ratusan, mungkin dekat 1000. Jurnal yang saya handle, di jurnal saya sendiri sebagai editor, udah 4.500. Dan saya tahu, feeling saya sudah bekerja, saya sudah sampai ke yang cepat, intuitif saya, karena setiap hari nih ya. Setiap hari. Q1 sampah. Untung bisa accept kalau reviewer yang bego kan. Iya kan? Kebetulan bego reviewernya. Ya bisa accept deh. Tapi kan tidak ada impact. Kan tidak semua paper itu bisa menjadi masuk buku. Kalau kalian Bapak Ibu melihat buku itu kan hasil dari riset-riset yang sudah terkristalkan masuk buku kan. Prosesnya itu 20 tahun. Coba teori Einstein. Ya kan? Itu kan startnya dari paper kan? Betul nggak? Teori-teori konsep-konsep yang disebut namanya itu kan dari paper semua. Nggak semuanya kan? Karena apa? Kita hanya harus melihat perspektifnya tepat. Bahwa publication itu yang kita tulis teks ini hanyalah apa tadi yang saya sebut? Saintis berkomunikasi supaya ilmu pengetahuan itu maju. Nanti kalau ada publication, nanti orang akan hantam lagi, ini salah ini yang betul ini. Lama-lama nanti yang terkristal dia, oh ini teorinya betul. Itu harus cara berpikir yang substantif melihat sains itu. Dan sekarang kan nggak substantif, paham ya? Kita melihat orang itu dari apa? Angka-angka itu. Ya untung alhamdulillah saya top 2% saintis. Saya nggak suka diglorifikasi. Saya bilang kayak begini, jangan sewajarnya aja. Dan saya pun nggak memperhatikan 1% saintis apa segala macam. Walaupun di Indonesia saya masuk dalam long career itu saya hanya 20 orang aja di Indonesia. Tapi kita sebagai seorang saintis, cari kebenaran. Kalau Thomas Kuhn mengatakan, nanti kita akan bahas detail Thomas Kuhn, sains itu maju karena ada yang disebut sebagai revolusi ilmiah. Ada paradigma baru, new paradigm, yang mengalahkan atau mengatasi paradigma lama. Ini kan tidak, riset
Yang kita lihat sekarang ini, risetnya repetitif sifat. Tidak ada paradigma baru. Saya baca judulnya udah tahu saya isinya apa. Ngerti ya? Kata kuncinya model pembelajaran. Apalagi kata kuncinya? Pasti ada student, pelajar, mahasiswa, ada sekolah X. Betul nggak? Udah ada statistical analysis, jadi itu semuanya. Mana paradigma barunya? Apa kontribusi kita? Berimpak nggak kita? Kita nggak sempat, tidak pernah melihat seperti itu. Yang kita lihat itu hanyalah bagaimana mengkontribusi supaya ranking kita naik, unggul dia. Paham ya? Nah, ini harus kita cabut cara berpikir itu. Makanya saya melihat bahwa kuliah ini penting. Oke, ada komentar sebelum saya masukkan? Oh, saya nggak pakai apa-apa, yang ngajar gini aja. Satu semester. Ada komentar? Ya. Nah, untuk mengatasi paradigma lama dan ada paradigma baru. Artinya di dalam hal ini ya kita harus ya kalau dengan temuannya kebenaran itu kita dihendaki menghasilkan paradigma baru, mengatasi paradigma lama. Itu artinya kita seakan-akan ada jalur baru gitu yang berbeda gitu. Nah, yang jadi masalah bagaimana cara supaya keberanian mengikuti paradigma yang baru ini itu yang menantang paradigma lama itu seakan-akan energinya luar biasa beratnya gitu. Ya. Itu hanya terjadi di dalam ekosistem pendidikan yang betul-betul saintifik, yang betul-betul mendorong berpikir kritis. Orang kritis itu kan kadang-kadang dia mengkritik yang normal. Makanya itu namanya, yang paradigma lama itu namanya normal science. Thomas Kuhn mengatakan, kalau kita ingin maju, ya, ingin maju. Nanti saya akan mengasih contoh ke diri saya, hasil riset saya. Ya. Bulan yang lalu saya diundang oleh ITB, jadi keynote speaker di seminar International Conference of Advanced Material. Jadi cerita saya mengenai itu. Paper saya yang betul-betul paradigma baru itu nggak banyak citasinya. Rejectionnya 7 kali, 8 kali. Tapi new concept di dalam katalisis, namanya phase boundary katalisis. Tetapi itulah hasil yang saya, luar biasa, itu saya buat waktu saya di Jepang. Tapi dia tidak sampai ke new paradigm. Karena apa? Komunitas itu nggak nerima. Karena aplikasinya itu dari segi konteks teori bagus. Tapi dari segi pragmatis, dari segi aplikasi phase boundary catalysis yang kita usulkan itu susah menerapkan. Oke. Jadi kita harus mengatasi yang normal-normal ini. Jadi yang normal ini, dia contohnya saya di dalam buku yang saya buat. Kita punya peta lama di sebuah desa, ada peta lama yang selalu digunakan orang sampai berpuluh-puluh tahun, peta itu untuk pergi ke sana, pergi ke situ pakai peta lama. Peta lama itu kita analogikan sebagai old paradigm atau normal science, yang normal sehari-hari. Tiba-tiba ada orang mengusulkan peta baru. Apa reaksi orang coba? Terjadi resistensi kan? Iya kan? Betul apa enggak peta baru? Itu kan betul. Kan orang kan nggak selalu percaya. Orang ngetes kan? Peta baru ini betul. Waktu kita coba menggunakan peta baru itu, ternyata salah peta baru itu. Apa yang terjadi? Lama-lama kan ditinggalkan peta baru itu. Tetap orang kembali ke peta lama. Itu yang kita sebut sebagai normal science. Tapi tiba-tiba ada peta baru yang betul-betul ada satu orang yang ngecek. Oh betul lah ini. Orang lain kan nggak terima juga kan? Dicoba lagi. Betul ini. Oh betul ini. Resistensi itu kan berkurang. Terjadilah revolusi di situ. Akhirnya peta lama ditinggalkan, digunakanlah peta baru. Sehingga kalau kita lihat kurvanya itu seperti ini kan. Revolusi itu kan apa definisi revolusi? Perubahan yang mendadak. Kalau evolusi, perubahannya very slow. Inilah perbedaan pemikiran Karl Popper dengan Thomas Kuhn.
Karl Popper mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu haruslah bersifat falsifikasi. Bahwa itu bisa dikatakan itu salah. Nanti kita akan lihat modelnya seperti apa. Thomas Kuhn tidak. Dia bilang harus revolusi ilmiah itu harus ada untuk pengetahuan itu berkembang. Biasanya ini teori-teori yang bersifat koherensi, diterima orang. Kan harus diterima orang banyak kan? Beta itu. Betul nggak? Iya kan? Sekarang, untuk supaya terjadi revolusi ilmiah, coba ibu bapak pikirkan, apa yang dipentingkan di dalam itu? Berpikir kritis kan? Menerokai itu bahasa Indonesia ya? Bahasa Malaysia. Menerokai itu apa namanya itu? Menjelajahi hal-hal baru. Hal-hal baru itu apa maksudnya? Bukan novelty saja, originality. Nanti kita akan bahas konsep originality dengan novelty itu berbeda. Lalu ditanyakan dalam tesis, apa sih kebaruannya? Oh enggak, kalau saya lebih dalam lagi. Originnya di mana? Dia petarik itu teori itu ke pusat titik nol itu mana? Itu sebagai originalitas. Sekarang Pak Ian, coba pikirkan, ekosistem kita bisa nggak yang berpikir kritis? Karena harus publish kan? Supaya publish, apa yang kita masukkan di dalam riset kita itu? Ya normal-normal aja. Gampang esepnya. Karena semua kita jadi pengikut. Namanya normal science, betul kan? Memodifikasi yang sudah ada. Berapa parameternya? 3, 4, tambahkan ini, tambahkan itu, publish. Repetitif sifatnya. Tidak, makanya di Indonesia ini nggak ada teori-teori baru yang keluar. Kita followers. Normal. Betul nggak normal kita? Ya. Kita jawab nggak Pak Ian? Ya. Makanya saya pengen melihat ini dari perspektif yang luas. Amin. Nah ini baru intro ini. Saya sampai nanti saya akan semangat seperti itu ngajar. Ini baru perspektif. Tapi kalau Karl Popper, no. Dia bilang nggak seperti itu. Dia ilmu pengetahuan itu dia nggak pasti revolusi seperti itu. Makanya ada 2 kutub realisme. Yang Karl Popper tadi itu realisme. Yang Thomas Kuhn itu anti realisme. Kenapa? Kebenaran yang dianukan adalah kebenaran koherensi. Orang menerima peta lama itu. Peta baru itu diterima orang kan, dicoba 1, 2, 3, lama-lama, oh iya gitu, betul nggak? Yang lama ditinggalkan. Tapi kita harus berani mencoba. Di sini kan tidak. Menurut teori A, teori ini, teori itu, mengutip-ngutip aja kerjanya. Pikiran yang orisinal kita mana? Maju nggak ilmu pengetahuan kita kalau cara berpikir seperti itu? Ya enggak. Betul ya? Oke, ini pengantar. Ada satu hal lagi yang menurut saya sangat penting. Saya start dulu dari filsuf yang paling tua ya, Plato. Saya maaf ya, saya ngajar nggak sistematis apa yang keluar di otak saya. Pakai ChatGPT pun boleh. Plato, ketik siapa itu Plato. Kita lebih banyak kita diskusi. Kalau misalnya ada sesuatu unek-unek, langsung utarakan ya. Saya nggak masalah di stop di tengah jalan. Ini bentuk kalau S3 itu nggak ada di ini. Oke, ini jelas semua ya. Nggak ada pertanyaan ya. Intro. Plato itu ini adalah filsuf yang gurunya namanya Socrates. Para Yunani pasti pernah dengar Plato, Socrates, Aristoteles pasti namanya. Tapi siapa dia? Dan apa pemikiran yang saya ingin bawa ke sini dalam waktu mungkin 15 menit. Dan kalau baca buku
orang mengatakan Platonik, ada juga yang menyebutnya sebagai Platon, sama. Platon. Ya, Platon dengan Plato itu sama. Ada yang nyebut Plato, ada yang nyebut Platon. Tapi di Indonesia kebanyakan Plato, ya. Tapi ada juga yang di luar, kalau kita baca buku yang itu Platon. Ini sekitar 300-400 tahun sebelum Masehi hidupnya. Kenapa pemikiran itu bisa kita baca sekarang? Kenapa? Kenapa coba? Karena ditulis. Kira-kira di mana dia ditulis? Zaman dulu loh, 300-400 sebelum Masehi. Nabi Muhammad aja belum lahir. Isa aja belum ada. Agama Kristen belum ada zaman itu. Kepercayaan mereka apa coba zaman itu? Apa kepercayaan mereka? Ini sebelum Isa loh. Dewa-dewa kan? Coba sebutkan dewa yang terkenal sampai sekarang kita tahu. Zeus, apa itu Zeus? Petir ya? Hercules. Apa lagi? Mau enggak ya? Mau itu mobilnya pintar itu. Jadi dia percaya dewa-dewa. Dan itu sifatnya polineisme, bukan tauhid lagi kan, kalau kita kan tauhid ya. Itu sebelumnya. Dan kepercayaan Plato ini, kalau kita lihat level paling bawahnya ini, dia sebut sebagai doxa. Apa itu doxa? Doxa ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan, contohnya kalau dalam analogi yang sehari-hari itu, kepercayaan, opini-opini. Kan kita banyak melihat opini. Harus Bapak Ibu harus bisa bedakan mana yang opini, mana yang fakta. Nanti saya akan coba jelaskan apa itu opini, apa itu fakta. Itu dalam Plato mengatakan itu doxa namanya. Opini, mitos. Sekarang di Indonesia, kita diskusi Indonesia dulu ya. Doxa ini masih ada nggak? Opini-opini, mitos-mitos, fakta-fakta. Di Amerika masih ada nggak? Masih. Di mana-mana seluruh dunia, walaupun negara maju pun masih ada opini, fakta. Sekarang kita digiring oleh opini kan? Dan kalau kita lihat teori yang itu, Daniel Kahneman, opini itu masuknya kemana coba? Ke kiri kan ke kanan? Ke kanan. Mempengaruhi kita. Emosi kita dipengaruhi kan? Lihat WhatsApp langsung Prabowo apa misalnya ini. Dipengaruhinya lah kita. Lama-lama kita menjadi opini itu menjadi keyakinan kita kan. Padahal itu mungkin salah kan. Kalau saintis sepertinya seperti apa? Harus yang arah kanan ini. Rasional. Jangan cepat menerima. Di kita digiring. Isunya adalah kita kurang banyak membaca. Yang kita baca itu adalah yang hal-hal yang teks itu. Kita nggak mendalami. Pendalaman itu kurang. Itu namanya apa? Opini. Ini level terendah dari ilmu pengetahuan. Ini pengetahuan juga nggak? Iya. Siapa nggak bilang ini bukan pengetahuan, mitos itu? Pengetahuan. Dewa itu mitos nggak? Mitos. Betul nggak? Dewa-dewi, Hercules. Kenapa ada dewa-dewa itu? Karena zaman itu orang menjelaskan sesuatu itu dengan cara begitu udah canggih dah. Misalnya ada petir, dia nggak bisa menjelaskan petir itu fenomena dari saintis, karena ada dewanya marah. Ya nggak apa-apa, zaman itu kan diterima, betul nggak? Itulah level mereka zaman itu. Apakah kita mengetawakan sekarang? Iya mungkin kita ketawakan, tapi zaman itu enggak.
Sekarang di kita ada nggak yang seperti itu? Banyak. Saya pergi ke Jogja, ada sopir. Kemudian saya bilang, itu apa itu? Itu makamnya Sultan. Bapak jangan tunjuk. Nggak boleh tunjuk. Nggak sopan. Kata sopir itu. Loh, apa hubungannya sama mati saya? Nggak boleh tunjuk. Saya dimarahinnya. Ini apa maksudnya coba? Ini betul nggak? Apalagi mitos yang ada di sini, pamali. Pamali itu apa ya? Ya nggak sopan juga. Kalau saya di kampung kita, kalau ibu saya buat tape itu nggak boleh kentut di situ kan, jadi tapenya nggak jadi gitu. Itu dari saintifik gimana? H2S yang sedikit itu bisa tapenya nggak jadi. Itu kan mitos. Level kita dosa. Tugas kita lah sekarang ini bagaimana supaya ininya meningkat. Bahayanya apa etnoscience itu? Etno itu ya banyak mitosnya juga. Jadi konflik orang nanti antara yang saintifik itu dengan etno-etno yang kadang-kadang itu lebih melibatkan perasaan. Dan kadang-kadang etno itu ada yang sensitif kan? Konfliknya di situ. Paham ya? Nah, itu banyak perdebatannya. Saya lagi sedang nulis paper nih dengan banyak. Apa namanya yang pertama nih? Ini level yang paling bawah. Level paling bawah ini mitos, opini. Kalau opini orang sampai hari kiamat pun tidak akan selesai debatnya. Gimana caranya kita mau berdebat? Calon ini oke, calon itu tidak oke. Karena opini. Kenal juga enggak? Kenal kalian yang kita debatkan itu? Kenal juga enggak kan? Kenalnya dari mana coba? Kecuali kalau dia teman kita dekat dengan saya dengan Maya, saya kenal. Tapi nggak pernah ketemu juga, nggak pernah. Lalu berdebat kita orang nggak pernah ketemu. Taunya dari media massa yang beritanya tuh nggak tahu juga kita kebenarannya. Dosa. Ini hati-hati loh memandang etno itu. Banyak yang dosa loh. Mitos-mitos. Dan orang keluar dari situ ya susah. Walaupun itu bagus untuk menanamkan sains dari aspek ini. Paham ya? Oke, Plato mengatakan, dan gurunya juga Socrates mengatakan, ada tingkatan yang lebih lagi. Apa itu? Episteme. Episteme itu apa? Yaitu ilmu pengetahuan kita kan? Betul nggak? Yang terstruktur, yang bisa kita katakan itu benar atau salahnya. Saintifik kata Karl Popper. Dan itu diterima oleh komunitas sains, komunitas fisika misalnya. Menerima teori black hole. Ada yang nggak terima? Ya ada. Tapi rata-rata komunitas itu menerima. Tapi tiba-tiba ada yang nggak menerima, ya udah. Dicoba, dibuktikan, nanti akan terjadi revolusi ilmiah. Galileo Galilei, tahu ya? Kopernikus tahu ya? Dulu kan orang mengatakan pusatnya itu kan bumi ya. Yang lain itu yang mengelilingi kita ya. Padahal kan bukan. Apa yang terjadi coba? Kalian baca sejarah. Apa yang terjadi? Dibunuh kan? Betul kan? Gereja nggak terima kan? Kan itu kan perdebatan, betul nggak? Otoritas gereja pada waktu itu. Bacalah sejarah. Akhirnya apa? Konflik kan? Antara apa? Makanya Karl Popper mengatakan bahwa sains itu adalah hal-hal yang bisa kita falsifikasi. Agama bisa difalsifikasi nggak? Enggak. Kalian masuk dibunuh ya kita sama orang lain juga. Enggak boleh. Harus ada beda. Harus ada kategorisasi. Makanya ini naik levelnya. Episteme. Ini apa episteme ini? Teori-teori yang sudah diterima orang. Ilmu pengetahuan, aritmatika,
kimia, fisika, anorganik dan segala macam itu ada di sini. Sains itu. Kimia, fisika, apalagi kristalografi dan seterusnya. Ini namanya episteme. Tapi ada hal satu lagi yang di atas yang melibatkan juga kita. Apa namanya? Ada di nggak? Licet juga. Nggak ada. Sofia. Sofia di tulisannya gini ya? Iya, Sofia. Apa itu Sofia? PhD itu apa? PhD, Philosophy of Doctor. Philosophy of Doctor. Gelar saya sebenarnya nggak mau ditulis gelar apa-apa. Tapi kata Pak UM nulis saya itu PhD. Philosophy of Doctor. Sophie itu artinya apa? Cinta. Levelnya naik lagi. Cinta ilmu pengetahuan. Coba kalian refleksikan sekarang. Cinta nggak kita kepada ilmu pengetahuan? Bagaimana cara kita merefleksikan cinta kepada ilmu pengetahuan itu? Ibu, bapak mungkin yang sudah menikah, kalau cinta dengan pasangan, saya sudah mengalami, walaupun rumahnya itu saya 2 jam pergi ke situ, saya tempuh juga hari hujan. Perasaan cinta. Coba ibu pikirkan kalau betul-betul kita cinta dalam mencari kebenaran ilmu pengetahuan itu. Apapun yang akan kita tempuh untuk mencari kebenaran, itu lupa makan kita. Sekarang kan enggak. Coba lihat saintis-saintis yang hebat itu. Membaca betul-betul membaca dia, memahami ini semua. Kita yang sudah ada aja kita nggak paham, apalagi menciptakan hal baru. Kenapa? Cinta itu nggak ada. Makanya gelar PhD itu adalah Philosophy of Doctor. Coba lihat, cinta nggak? Analisis sendiri. Dosennya cinta ilmu pengetahuan nggak? Analisis sendiri. Mahasiswa cinta ilmu pengetahuan, analisis sendiri. Oke. Dan saya bisa melihat orang yang betul-betul cinta itu kan terrefleksikan dengan dia kerja tekun, bertanya, dia mencari kebenaran betul-betul. Di kita kan enggak. Bisa tipu-tipu. Saya waktu pulang ke Indonesia itu, saya ikut namanya di Facebook itu, grupnya nama Ikatan Dosen Republik Indonesia atau apalah. Anggotanya itu sekitar 100.000 atau berapa. Isinya apa coba? Orang jualan jurnal. Ada yang pernah ikut grup itu kan? Ini ada Sinta 4 nih, ada penulis gini, masuk ini berapa juta. Kemudian tip and tricks publikasi. Ada trik-trik loh publikasi. Aduh. Apa refleksi saya coba? Orang ini mentalnya itu apa? Menerabas. Kenapa seperti itu? Karena sistem kita yang membuat seperti itu. Belajar filsafat sedikit. Dalami. Ini level Sofia ini di atas. Dan saya sangat menekankan proses ini di dalam kita mencari ilmu pengetahuan. Banyak teori-teorinya. Saya baru beli buku The Pursuit of Happiness Bertrand Russell yang mengatakan bahwa kita ini harus bahagia hidup itu. Ya kan? Apa penyebab ketidakbahagiaan menurut kita? Banyak penyebab ketidakbahagiaan kata Bertrand Russell. Itu buku yang dikarang oleh Bertrand Russell yang sangat mudah dibaca. Pertama, dia tidak sadar apa yang dilakukannya, tidak tahu apa makna yang dilakukannya. Ibu sekarang ini mau PhD, coba tulis, refleksi. Tujuannya apa? Memaknai nggak? Kalau orang memaknai sesuatu itu, dia happy melakukan itu. Yang kedua, menyebabkan ketidakbahagiaan apa coba? Kompetisi. Bahagia nggak kalau kita kompetisi? Ya enggak. Wah, itu kalah.
Kalau menang iyalah bahagia, tapi sebentar. Apalagi iri hati. Apalagi katanya? Kebosanan, kelelahan. Dan saya rasakan setelah saya pulang. Bosan saya ngajar itu ke itu aja. Ada satu mata kuliah 4 lagi kelasnya. Hal yang sama saya ulang-ulang. Kayak kaset saya ulang-ulang. Itu aja Pak, tidak bahagia. Yang menyebabkan kita bahagia itu apa? Memaknai apa yang kita kerjakan. Inilah memaknai itu. Kalau sudah kita maknai, Sofia kita, bahagia kita. Insya Allah lah ilmu pengetahuan itu akan berkembang dengan orang-orang yang seperti itu. Cuma nggak ada orang yang ngomong di kita. Saya dengan Desmilia belum saya ajak pergi ke kafe, nulis paper. Lumayan ada beberapa kali. Kita nulis paper itu di kafe. Kemudian saya scan, saya nampaknya orang paling tua di kafe itu. Sampai kita submitkan kemarin. Dan saya involved dalam penulisan. Itu ya, detail saya ya. Dan berapa detik aja tahu saya yang salah kan. Kenapa seperti itu? Karena luar biasa. Namanya habituasi. Belum lagi saya cerita mengenai Heidegger. Ada konsep being namanya. Itu panjang ceritanya. Sehingga apa yang kita pelajari mungkin dalam setengah semester ini, kita kembalikan ke hakikat. Hakikat kita apa? Jadi mahasiswa. Hakikat pendidikan itu apa? Banyak teori-teori. Dan itu saling berkait. Heidegger punya teori. Kemudian Nietzsche punya teori. Tapi saya bahaya juga. Nietzsche kan dia mengatakan Tuhan sudah mati. Betul kan? Mungkin orang yang Katolik pasti tahu ya Nietzsche. Filsuf Jerman. Bahaya. Ubermensch. Orang manusia, adi manusia. Jadi saya melihat orang-orang itu ada lagi di atas intelektual, namanya adi manusia. Kata si Nietzsche, Tuhan sudah mati, katanya. Orang yang seperti itu dia menciptakan nilai-nilainya sendiri. Oke lah, kita jangan bahas yang Tuhan sudah mati. Tapi yang menciptakan nilai-nilai sendiri. Menurut Ibu, kalau di Indonesia ini banyak intelektual ya, betul kan? Orang intelek, orang yang berpikir kritis, itu kan intelektual. Orang intelek itu orang yang mengkritik kerjaannya, itu intelek, karena dia tahu, ya kan? Di atasnya lagi Ubermensch. Coba ketik di Ubermensch. Ada S nggak ya? Lupa saya. Coba SCH. Maksudnya adalah adi manusia. Ada orang terjemahkan Superman. Ini kalau menurut saya ini di atas intelektual. Ubermensch itu over itu di atas. Dia menciptakan nilai-nilai sendiri. Kalau saya berpikir-pikir, siapa Ubermensch orang Indonesia? Salah satu contohnya mungkin Soekarno ya. Hajar Dewantoro. Nilai-nilai baru yang disitakan. Bukan hanya sekedar intelek. Ini konsepnya Nietzsche yang mengatakan Tuhan sudah mati. Bahwa ini kan seakan-akan orang buat nilai baru itu, nilai-nilai itu dia seperti Tuhan luka kayak gitu. Nah itu kata Bu Suryani, kalau dibahas itu hati-hati katanya. Ini masalah sensitif. Tapi ini cara pandang dia. Ibu-ibu boleh baca bukunya. Judulnya Being and saya lupa. Being. Jadi ini bukan Zarathustra. Tapi ini apa konsep? Dia di atas ya. Mungkin kalau Soekarno mungkin itu. Siapa lagi yang lain kira-kira ya? Saya mungkin berpikir si Anu mungkin nih yang menciptakan handphone siapa namanya? Steve Jobs ya? Kan merubah nilai baru kan? Mana ada orang handphone dulu yang pakai ini kan, BlackBerry apa? Sekarang kan udah gini-gini kan Steve Jobs handphone. Nilai-nilai baru.
mudah digunakan sehingga orang ada boleh chatting, boleh apa, nilainya itu bergeser. Ini orang-orang yang Ubermensch. Ubermensch, saya nggak tahu gimana bacaan, ini bahasa Jerman. Jadi kita ada level-level. Ada lagi satu konsep. Nama filsufnya itu Ken Wilber. Ini masih hidup. Ken Wilber itu mengatakan bahwa kita manusia itu yang level paling bawah itu yang disebutnya sebagai egosentris. Egosentris itu apa? Coba cek GPT, tanya aja. Ken Wilber punya konsep egosentris, oke, ya kan? Egosentris. Egosentris itu kalau orang ngomong itu pasti banyaknya saya. Siapa orang paling egois menurut ibu bapak di dunia ini? Kalau menurut saya bayi. Coba perhatikan bayi, anak kita yang kecil, mainannya punya saya. Janganlah coba pukulnya ke adiknya, kakaknya. Nangis dia, bayi dia yang punya bayi kan masih kecil, anak kecil. Egois kan, anak-anak kecil. Tapi meningkat ilmu, meningkat kita. Kita berubah jadi egosentris, kita belajar. Levelnya itu naik kita dari egosentris menjadi apa? Sosiosentris, betul nggak Ken Wilber? Kita lebih, bukan saya lagi kan, kami itu siapa? Macam-macam. Kami mahasiswa UM, kami dosen UM, kami orang Indonesia. Itu namanya apa? Sosiosentris. Bijak nggak orang-orang itu? Ya mungkin bijak ya. Tapi kalau egosentris itu menurut saya nggak bijak. Kenapa? Dan dengan dirinya sendiri kan? Betul nggak? Ini kan ada lagi level yang lain ini dalam kita melihat. Kalau ini kan level menurut saya ini kita melihat mengenai perkembangan sains ya. Sains atau ilmu pengetahuan. Kalau Ken Wilber itu egosentris, ini level paling bawah. Naik dia menjadi sosiosentris. Naik dia lagi. Seharusnya Bapak Ibu itu jangan stop sampai sosiosentris. Harus naik level. Melihat dunia ini yang kita tinggali ini. Dunia sentris jadinya kan world view bahasa Inggrisnya. Kita tulisnya dunia sentris. Apalagi kosmosentris. Betul. Ada nggak situ kosmosentris Ken Wilber? Iya. Ini banyak teorinya. Coba ibu pikirkan. Kita level kita di mana? Sosio. Mungkin ini loh. Kalau berkutat kita di sosiosentris itu, dia kecenderungannya bukan dia naik, dia akan turun. Kecenderungan. Ego. Ilmuwan itu seperti apa? Saintis itu dia harus naik ke atas, melihat segala sesuatu itu dari aspek yang lebih luas perspektif. Makanya perlu kita melihat pandangan-pandangan filsuf itu. Ken Wilber ini termasuk juga seorang filsuf yang banyak dikutip juga. Masih hidup ya? Lahir tahun berapa ya Bu? Ken Wilber. Jadi ini pengantar ya? Hah? 1949. Ya, masih muda. Ya beda 20 tahun lah. Ya artinya saya ingin memperlihatkan ya, bahwa kita belajar ini haruslah satu. Tadi kan sudah definisi sains tadi itu. Saya tidak mengatakan itu salah, tidak mengatakan itu ya benar juga nggak sepenuhnya ya.
Tetapi kita bisa, apapun definisi yang ada itu kita bisa jelaskan dari aspek yang fundamentalnya. Dari cara kita berpikir tadi, struktur kita, struktur metode dan segala macam, namanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu ada yang mengikuti yang sebut kita belajar sekarang, menurut Francis Bacon itu harus ada hipotesis, harus ada ini. Itu Francis Bacon. Tapi apakah itu perlu kita ikuti? Enggak juga. Feyerabend mengatakan against methods. Apapun boleh, yang penting pragmatis, yang penting berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Caranya macam-macam. Tapi jangan pula kalian amburadul membuat tesisnya, saya ikut Feyerabend. Nah, itulah yang kita bahas dalam beberapa kali kuliah. Jadi tujuan dari kuliah filsafat ilmu ini kembali lagi adalah untuk memberikan perspektif yang menurut saya tanda kutip tepat dan akurat mengenai memandang saya. Banyak perspektif. Problem di kita adalah kita tidak tahu pandangan para filsuf itu, sehingga cara berpikir kita itu berpikir kayak kudawi sempit, betul nggak? Karena kita tidak pernah belajar, tidak pernah membacanya, dan kita sifat riset kita itu repetitif. Targetnya itu teks saja. Padahal apakah itu menyumbang tidak menyumbang kita nggak tahu. Cara melihat menyumbang dan menyumbang, sitasi itu pun dipermainkan. Ya kan? Saya against di situ. Makanya saya nggak pernah bermain dengan sitasi. Ya untung sitasi saya tinggi. Tapi kalau orang nanya ke saya nggak suka dengan itu. Desmilia punya data sampai nangis-nangis buat eksperimen. Kalau belum saya yakin datanya kita nggak akan bagus, walaupun sudah umur 2 tahun. Apa yang kita mau cari di dalam pendidikan kita? Coba pikirkan. Kita ditutupi, kata Heidegger, being kabut, tidak ada pencerahan. Kita suarakan kabut itu, kata Heidegger. Ditutupi oleh kabut, banyak kabut ditutupi angka-angka tadi, akreditasi tadi, sehingga kita lupa ya hakikat kita untuk memajukan ilmu pengetahuan. Untuk memajukan diri sendiri aja kita lupa karena kita nggak membaca. Betul nggak? Paham ya ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau saya tanya, buku apa yang sudah dibaca? Kalau orang sudah biasa baca, langsung buku ini, buku itu, langsung dia keluar, kan dia membaca. Saya nggak ngerti kalau seandainya kuliah itu sifatnya presentasi. Apanya yang dapat dari kuliah presentasi? Ada diskusi nggak? Pasti nggak dalam diskusi. Yakin saya. Oke, ada pertanyaan? Kasih waktu 15 menit kita diskusi. Apa? Tanya apa saja, no problem. Oke, ya, Maya ini sudah, Maya dulu, ya. Ingin berdiskusi mengenai konsep Plato yang membedakan antara doxa epistemologi, episteme sama menurut saya kalau itu terjadi di zaman Plato dulu mungkin kita bisa membedakan gitu. Ini opini, oh ini ilmu pengetahuan. Tapi kalau sekarang dengan keadaan mahasiswa yang tertutupi oleh idle thoughts, yang tertutupi oleh kabut riset yang Heidegger itu ya. Berarti baca blog saya. Iya. Nah itu Bro? Saya mengilhami itu sebagai mahasiswa itu kesulitan untuk membedakan apakah yang saya pelajari ini doxa atau apakah yang saya pelajari ini episteme. Oke. Plato itu saya nggak bawa bukunya, tebal juga sih. Judul bukunya Republik, sudah diterjemahkan. Beli di Togomas ada kalau nggak salah sekarang. Jadi ada konsep di chapter 7. Dia sebenarnya bukan di buku itu chapter ya, 4-7. Tapi dia sebenarnya Plato itu ada buku 1, buku 2, buku 3, buku sampai buku 9 kalau nggak salah. Yang buku ke-7-nya itu dia bercerita mengenai apa sih secara tidak langsung kita bisa membedakan mana yang opini, mana yang bukan opini. Di chapter 7 itu dia menulis, dia bukunya itu bentuknya dialog. Sebenarnya yang disebut-sebut dalam buku itu adalah gurunya Socrates, dialog Socrates dengan orang-orang lain.
Pernah dengar alegori gua Plato nggak? Nah, ini lumayan mungkin tidak pernah dengar. Yang lain-lain ada nggak? Desmelia pernah dengar alegori gua? Oh, pernah saya ceritakan. Pernah ya? Saya di mana dengar saya? Di kuliah S2. Kuliah S2. Ah, ini sudah pernah kuliah S2. Kuliah S2 mengenai apa dulu? Filsafat juga. Etika, keilmuan. Oh ya, mirip-mirip dengan itu. Yang lain belum dengar. Oke. Alegori gua itu. Saya mungkin menceritakan orang di gua ya. Guanya kayak gimana ya? Mungkin kayak gini. Gua bentuknya kayak gimana ya? Ini ada dinding ya. Mungkin dia seperti ini lah ya. Oke, ini gua. Ini mulut guanya, ini guanya. Jadi cerita alegori Plato di Sabtu 7 itu menganalogikan bagaimana kita bisa membedakan mana yang doksa, mana yang opini. Opini itu doksa ya, mana yang kebenaran sejati. Jadi di sini dia bercerita di situ ada orang yang duduk di situ, tetapi dirantai. Dia banyak nih orang. Jadi dia itu duduk dirantai. Kaki dan tangannya, dia lahir di situ, dia hidup di gua itu, ya, dengan temannya, tetapi dia tidak bisa menoleh ke belakang. Terbayang ya? Dirantai, dia hanya bisa menoleh kiri dan kanan aja, dan ke depan, ke belakang nggak bisa, jalan juga nggak bisa. Jadi apa yang dilihat oleh orang itu? Pasti ke depan saja kan? Ke depan. Pasti kan dinding ini aja yang dilihat. Dan Plato dia menceritakan bahwa yang dilihat orang ini adalah sebenarnya di sini ada orang yang bayangan-bayangan. Ini ada orang juga di belakang sini sebenarnya. Orang juga yang membawa bayangan, contohnya kuda di sini, gambar kuda, buku kuda lah gitu ya. Kemudian di belakangnya itu ada lagi cahaya, mungkin kompor lah, api lah, itu api di sini. Jadi orang yang membawa ini kan kuda, ini kan gambar aja, bukan real kudanya, paham ya? Atau dia bawa gambar kursi, bukan real kursinya kan? Ini kan ada cahaya, ya kan? Kemudian dipantulkan di sini kan? Di sini dipantulkan mirip dengan ini kan? Bukan mirip lagi, pasti ini yang dipantulkan gambar kudanya di sini kan? Lalu orang ini, orang A ini, orang B ini, orang C. Setelah lihat gambar kuda, nama juga manusia. Apa ini yang terjadi di sini? Idle talk. Apa yang terjadi? Idle talk. Idle talk bahasa Inggrisnya itu apa namanya? Omong-omong kosong. Itu kuda, enggak lah kucing. Gitu. Dia sadar nggak pernah dia lihat. Gak pernah dia lihat. Lalu apa? Ini kan opini. Kalian semua, kita semua menceritakan, mengopinikan sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Bayang-bayang aja dari media sosial. Betul nggak? Berita mengenai A, berita mengenai B. Tahu sendiri juga nggak? Berita mengenai si Anu. Si Anu tuh kita nggak pernah ketemu. Pernah salaman juga enggak, ngeliat di TV aja, ngeliatnya dari meme. Ini kan ibaratnya kita ngeliat bayangannya. Apa yang diceritakan orang itu? Opini. Omong kosong. Idle talk. Di mana kebenaran itu? Siapa orang-orang ini? Menurut kalian siapa orang-orang ini? Macam-macam kan? Bisa pemerintah, bisa kita sebagai dosen juga, bisa kita sebagai guru juga. Tergantung kita buat barang ini yang kita pantulkan di sini. Paham ya? Ini apa namanya sini? Ini percakapan ini adalah opini. Levelnya apa?
Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini analogi yang diceritakan di alegori gua oleh Plato 300 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah jelas ini. Kita sebenarnya melihat sesuatu itu bukan realitas. Pandangan filsafat itu sebenarnya melihat realitas kan. Yang real itu apa? Itu yang dikata Bertrand Russell itu yang disebut sebagai the problem of philosophy. Antara kenyataan, realitas dengan penampilan itu jauh. Paham ya? Angka-angka yang kita capai sekarang ini, publikasi yang kita hasilkan itu, real nggak dia itu mencapai untuk memajukan ilmu pengetahuan? Coba itu pertanyakan. Proses ilmu pengetahuan yang kita S3 kita itu real nggak menyebabkan kita itu lebih berilmu, lebih wise, mempunyai konsep yang tepat mengenai pendidikan kimia? Coba tanya. Apakah kita tidak hanya idle talk di dalam proses pendidikan kita? Omong-omong kosong aja. Padahal itu bukan realitas. Padahal itu bukanlah masalah pendidikan yang diteliti. Yang masalah itu tidak diteliti. Yang tidak masalah itu yang diteliti. Lalu apa dampaknya? Makanya saya dengan Maya untuk mencari masalah itu 1 tahun. Mencari masalah aja. Wah, itu real masalah supaya ini berdampak. Literasi contohnya. Apakah itu masalah? Belum tentu. Teliti dong. Udah boleh publish ke satu. Ya bisa aja. Tapi apakah ada dampak terhadap ilmu pengetahuan di Indonesia? Pikirkan dong. Betul ya? Paham nggak? Jadi gini, level kita ini dosa. Lalu apa yang terjadi ketika orang-orang di dalam guanya, satu orang kan diikat tuh, diikat nih, dia seumur hidupnya itu dalam gua loh, nggak pernah keluar. Hidupnya di situ sampai kawannya pun mati pun di situ. Tiba-tiba ada yang dibebaskan, satu orang. Pas dia membalikkan ceritanya itu, kalau baca bukunya itu, ceritanya itu, membalikkan badannya aja, apa yang terjadi coba? Coba bayangkan, seumur hidup nggak pernah lihat cahaya. Pas keluar, apa yang terjadi? Kalau orang nggak tahan bisa gila. Betul kan? Kaget kan, sekaget-kagetnya. Shock kan dia. Ada beban psikologis kan dia yang sangat, karena nggak pernah. Dia larut di dalam melihat dindingnya aja setiap tahun sampai dia mungkin sudah tua sampai mati. Pas dia lihat, pas membalikkan badannya, dia keluar dalam gua sini, keluar dari sini gua. Apa yang dilihatnya coba? Kaget, sekaget-kagetnya. Loh, inilah matahari sumber cahaya. Betul. Inilah kebenaran. Oh, inilah saya. Seumur-umur dia nggak pernah lihat berkaca, dia dilihatnya air di luar situ, lihatnya, oh inilah saya. Ini yang kata Plato itu dunia ide. Berbeda dia. Kalau kita lihat realisme dengan anti realisme, Plato ini masuknya kemana? Bisa dua-dua sebenarnya kan? Tapi dia lebih cocok kemana? Kalau Pitagoras tuh betul-betul dia di luar ini. Gimana kira-kira? Coba pikirkan. Ada sebenarnya di buku saya itu yang saya nulis itu, yang cerita-cerita itu mengenai Plato. Baca. Jadi minggu depan nanti kita akan bahas. Jadi kita bisa melihat antara perbedaan antara dunia opini ini pasti di luar ini dunia apa ini? Ini dunia realitas yang sejati kan? Sehingga kita bisa bedakan garis di situ. Ini yang dalam gua, ini yang di luar gua. Dunia intelek itu di mana? Di dalam gua atau di luar? Di luar. Ini intelek.
Intellection. Di bawah ini apa? Opini. Apa di bawah ini? Mitos. Apa di bawah ini? Dan segala macam. Di luar itu. Intellection. Di luar. Ya, proses kita dari dalam ke luar itu susahnya minta ampun. Perlunya ada pencerahan. Makanya kuliah ini itulah tujuannya. Saya ingin membawa kalian semua untuk melihat dari perspektif yang lebih luas, perspektif yang lebih dalam. Dari egosentris naik dia kepada sosiosentris, kata Ken Wilber, naik dia menjadi apa? World view, world science-centris, kosmos. Itulah filsuf kita. Paham? Coba kita opini dan segala macam dari aspek psikologis kita lihat. Kenapa saya berantusias sekali mau kalau kita hanya di level bawah ini, kita lebih banyak berpikirnya itu lebih banyak ke egosentris kan? Betul nggak? Lebih banyak menjadi, kalau saya sebut yang di bawah ini, desire culture. Budaya mengambil desire culture. Dan ini kalau kita lihat lagi dari segi emosi, desire culture itu negatif banyaknya. Kompetisi, apa lagi? Coba tuliskan. Iri hati, apa lagi? Yang tadi saya sebutkan itu banyak lagi yang negatif kan? Karena pandangannya itu adalah desire culture ini pandangannya apa? Egosentris kan? Kayak anak-anak tadi itu. Sosiosentris kan? Kita harus level ke intellectual. Apa itu? Budaya kita itu ubah. Budaya memberi. Empati. Jadi ini positif ini. Empati. Apa lagi? Sebut. Budaya memberi. Ya kan macam-macam. Lain budayanya. Anda coba perhatikan di Indonesia ini, di kita. Budaya kompetisi. Itu yang lebih ditonjolkan. Antara fakultas dikompetisikan, akhirnya nggak mau kerjasama. Padahal intelektual itu sifatnya adalah, apalagi ilmu pengetahuannya, interdisciplinary. Kerjasama antara bidang ilmu. Ini dikompetisikan. Aneh bin ajaib. Bagi saya ya, ada sesuatu yang salah di dalam kita memandang. Salah kita memandang disuruh. Kita ingin memajukan di universitas kita, ingin memajukan ilmu pengetahuan kita. Saya berpikir ada 3 komponen yang paling penting. Yang paling pertama itu ya budaya. Dan budaya ini harus disampaikan kedua oleh, jadi ada 3 nih, budaya. Satu lagi itu struktur organisasi kita support now to excellence. Yang ketiga strategi nggak tepat. Makanya coba kalian pikirkan dari 3 aspek ini, apakah kita bisa menjadi excellence? Saya terkejut-kejutnya. Cum laude di kita itu 86%. Gila nggak itu? Zaman saya cum laude itu mulai itu jadi 86%. Rata-rata pendidikan kimia IP-nya di atas 3,5. Hampir semuanya cum laude. Saya nggak bisa bedakan mana yang bego, mana yang enggak lagi. Something wrong dengan sistem kita. Coba Anda kaitkan dengan keintelektualan kita, ke opini kita. Kaitkan dengan filsuf-filsuf. Baca bukunya. Sehingga kita tercerahkan dari sini. Ki Hajar Dewantara itu kalau menurut saya dia filsuf.
Luar biasa. Ki Hajar Dewantara itu levelnya mana? Social center enggak? Enggak. Dia itu kosmo. World view, cara pandangnya itu sudah mendunia. Ya kan? Lalu kita tarik dia itu cara pandang itu. Makanya sih, walaupun banyak masalah Nadiem ini ya, Pak Menteri, ini direkam ya. Tetapi dia merdeka itu konsepnya betul. Tapi apakah bisa diterapkan di dalam struktur kita ini, budaya kita? Belum tentu kan. Maka strategi ini tetap bangga, kan itu yang harus. Tapi dari segi konsep, bagus. Dari segi filosofis, bagus. Siapa boleh membantah juga? Manusia itu dinilainya dari apa? Kemerdekaan. Semakin merdeka kita, semakin manusiawi kita. Makanya saya berusaha untuk melihat ini dari aspek itu. Merdeka. Saya berusaha, saya memerdeka diri dengan saya. Makanya saya nggak ikut hari Senin pakai baju putih. Saya nggak pernah ikut pakai baju-baju seragam itu. Saya pengen saya dipanggil, nasihatin saya. Boleh berdebat kita. Nggak pernah. Baju itu mungkin saya nggak tahu saya letak di mana. Ada pakai baju apa namanya satu lagi itu? baju safari kan? Saya nggak pernah langsung baju safari itu apalah namanya. Saya nggak tahu saya taruh di mana. Ada baju putih juga nggak tahu saya taruh. Semakin merdeka kita, betul konsep. Ya paham ya. Sekarang saya sudah ngomong hampir 2 jam. 1 jam 45 menit. Nah itulah sebenarnya pengantar. Sebelum kita masuk ke detail pandangan-pandangan filsuf itu, saya kategorisasikan lagi. Baca buku saya yang saya share itu, anti realisme dengan realisme. Nanti kita minggu depan kita akan diskusikan. Nanti kita akan coba melihat dari sudut pandang filsuf yang ada 25 orang. Padahal banyak lagi sebenarnya yang lain. Kita melihat dari perspektif apa yang kita akan lakukan di S3 dalam penelitian kita. Supaya kita jangan salah arah. Ya? Supaya kita jangan hanya berpikir untuk Scopus itu saja. Kalian tahu nggak Scopus itu apa? Kata Scopus itu apa? Gunung. Di bawahnya itu universitas. Coba Bu, Scopus Wikipedia itu gunung Scopus itu di bawahnya universitas apa? Saya lupa saya. Bethlehem kah atau universitas apa itu di Israel? Lupa saya. Jadi di bawah gunung Scopus itu ada universitas. Letaknya gunung Scopus itu di Israel. Ada Wikipedia Bu, tanya ke ChatGPT aja. Di bawah dekat gunung Scopus itu ada universitas apa ada di situ? Nah, dari kita tahu itu kalian boleh analisis sendiri lah. Siapa yang kontrol kita? Di mana Bu? Udah ketemu jawabannya. Universitas dekat gunung Scopus tadi. Ibrani Yerusalem. Apa? Ibrani Yerusalem. Nama universitasnya? Hebrew Yerusalem. Nah itu. Kalau saya bukan Scopus saya buat Bromo. Nah itu kalau kata si One Dimensional punya si Robert Marcus. Nanti kita akan coba lihat judul bukunya One Dimension. Kita ini sudah tergiring menjadi sistem satu dimensi. Yang kedua adalah pencitraan. Satu dimensi itu maksudnya satu cetakan. Semua orang ke arah situ sehingga kita nggak merdeka lagi. Iya kan? Ya. Pencitraan. Saya tim ranking. Saya tim, selama saya di Malaysia saya manajer 6 tahun sebagai manajer perhubungan antarabangsa International Office. Kerja saya pergi ke luar negeri itu untuk kerjasama lah inilah. Ini pencitraan. Antara citra dengan realitas itu kadang-kadang nggak ada kaitan. Ranking kita naik pas datang, itu kayak gini. Saya perbanyak kok kayak gini.
Makanya saya sekarang ini berusaha, ya mungkin nggak ada waktu ya untuk menilai mahasiswa itu supaya dekat dengan realitas. Makanya stres karena mahasiswa saya dulu kan waktu kuliah saya nggak ada. Sekarang tes saya itu pakai oral, ya diskusi saya rekam. Kalau saya kasih nilai C, saya sudah punya bukti. Misalnya saya dipanggil, kenapa Pak Hadi ngasih nilai C? Ya lihatlah rekamannya. Ini jawabannya. Nilai sendiri, nilai A, B, C. Sekarang ChatGPT sudah bisa jawab, lebih canggih daripada saya loh sekarang. Tapi dengan cara kita seperti ini, kita di atas ChatGPT kan? Kemarin itu penulisan Ismail yang itu, anak S2 itu. Saya suruh dia menulis pakai bantuan ChatGPT. Tapi saya tanya. Oh, baru dia sadar bahwa kita tuh level kita di atas dia. Kalau ide itu nggak bisa pakai ide. Dan ide research itu datangnya dari pengalaman. Makanya mahasiswa saya itu saya kasih ide karena udah pengalaman kan. Kadang-kadang saya tahu direction ini salah. Jangan ke sini, harus ke sana, betul nggak? Jangan ke situ, ke sini. Dan itu tidak didapatkan dari ChatGPT yang berbasiskan data. Kalau ini kan lebih ke sistem satu kan. Intuitif jadinya saya kan. Pengalaman saya sudah puluhan tahun ini kan intuitif saya. Sehingga saya melihat satu paper itu saya langsung feeling saya sudah kerja. Salah. Karena saya menerima paper setiap hari loh. Saya reject pun belum banyak. Karena saya pakai feeling aja. Setelah feeling saya rasakan ini, maka saya cari lagi betul, saya baca satu-satu. Tok, reject. Dalam waktu saya sampai 15 menit saya reject. Bisa dari yang lambat tadi karena pengalaman, namanya habituasi, habit. Makanya habit itu penting. Habit saya kalau Maya selalu saya nulis setiap hari ya Maya. Setiap hari. Tujuan saya menulis adalah saya belajar. Tulis apa adanya. Saya menulis untuk pribadi pun ada di handphone saya. Pribadi saya tulis. Yang tidak saya publish untuk saya diri saya. Reflektif. Zaman sekarang sudah berubah. Zaman AI sudah gampang. Paham? Saya ngomong bisa 3 jam, misalnya udah sakit. Ya kuliah kita ya seperti inilah. Lebih diskusi. Saya minta pertanyaan atau diskusi kita apa? Atau dua atau 3, habis itu kita stop. Ya, ada. Ya, boleh. Ya, mungkin Bu belum ya. Baik, terima kasih Prof. Tadi disinggung mengenai tentang nilai ya. Nah, menurut Prof sekarang ini kan beda dengan di zaman saya dulu, misalnya guru-guru itu masih lebih cenderung memberikan nilai asli. Saya masih produk, misalnya rapot itu bisa nilai 5 atau merah. Nah, kalau sekarang ini kan harus diluluskan sesuai kompetensi. Kalau menurut Prof untuk di Indonesia seperti apa sih sebenarnya yang perlu dikerjakan pemerintah sehingga nanti tadi bahwa kita tidak hanya lagi ke teks tadi tapi lebih ke proses seperti itu, proses pembelajarannya, sehingga mulai dari taraf misalnya dia belajar mengenal pendidikan itu sudah menjadi habitnya si anak didik seperti itu. Terima kasih. Kata kuncinya memang habit. Kalau kita rujuk lagi ke dalam itu, kita bisa rujuk ke neuroscience. Ibu tahu nggak namanya Sri Yatum? Coba chat GPT, Sri Yatum. Di otak kita ada namanya bagian yang disebut sebagai SRI Yatum, neuroscience. Coba bacakan. Saya startnya dari situ. Apa penjelasannya Sri Yatum itu? Konsep konteks itu SRI Atum ada spasi bukan? Dalam neuroscience, dalam otak. Atau saya salah tadi? Ada? Ada? Mana handphone? Kesadaran dan memahami bagaimana kesadaran muncul dari aktivitas otak. Berusaha memahami bagaimana kesadaran muncul dari aktivitas otak. Fungsi otak Ya. manusia.
Jadi striatum itu yang berperan di dalam kita dia banyak bagian otak itu, hipotalamus juga, striatum juga, ya kan. Jadi itu yang di dalam otak kita ada namanya sinapsis bahasa Indonesia. Dan sinapsis itu dia akan terhubung kalau kita melakukan proses berpikir. Ya, dan itu yang bisa menghubungkan itu adalah namanya neurotransmitter. Neurotransmitter molekul itu diantaranya adalah dopamin. Itu yang menyebabkan kita bahagia. Ada lagi neurotransmitter yang menyebabkan kita itu kalau kita ada ancaman yang keluar itu bukan dopamin tapi kortisol. Berbeda fungsinya antara kortisol itu dengan dopamin. Kalau dopamin itu kebahagiaan. Kalau kortisol itu enggak. Kalau kita stres, kita terancam, kortisol itu kan keluar di neurotransmitter. Dia memerintahkan jantung kamu, detak jantung kamu lebih keras. Kalau stres setiap hari, jantungnya keras, sakit jantungnya. Itu kortisol. Apalagi apa yang dia suruh lagi coba? Pencernaan stop dulu pekerjaannya, kita ada bahaya ini. Stop dulu ya, nantilah. Apa yang terjadi kalau itu terus menerus juga? Sakit mah. Makanya mahasiswa banyak sakit mah di sini. Banyak juga sakit mah ya. Sering stres ini. Kortisolnya banyak. Dari aspek neuroscience, dopamin ya. Dopamin itu yang keluar kalau ekosistem itu mendukung kita untuk berpikir. Kan kalau cemas itu perlu juga. Namanya ujian ya Bu ya. Ujian itu cemas nggak? Tapi jangan berkelebihan loh Bu. Perlu ada cemas itu. Makanya rapor merah itu penting juga dengan efek sekarang. Supaya men-trigger neurotransmitter dan dopamin tadi itu dia berfungsi dengan baik untuk pembelajaran. Nah, saya nggak ngerti ya, itu Prof. Stella yang sekarang wakil menteri itu kan itu bidangnya. Dan dia paham betul apa yang mendorong orang itu belajar dengan baik. Apakah perlu ada rapor merah, apa perlu terlalu merdeka pun nggak boleh juga, ya kan? Itu harus ada hubungan dengan kursi. Jadi apa? Habituasi. Habituasi itu efeknya itu dengan penghasilan, contohnya ya dopamin. Kita tuh senang Bu ya. Orang mungkin yang dipuji-puji pasti akan senang ya. Udah pasti ya. Tapi keseringan dipuji itu, dopamin itu dia stop, banjir otak kita akan ada dopamin, kesenangan itu terlalu tinggi. Akhirnya apa? Sinaps kita, neuron kita reuptake, mengambil kembali. Sudah biasa aja. Tapi kita harus men-trigger anak didik kita untuk supaya habit tadi itu menjadi sesuatu hal yang wajar. Jadi harus di-trigger. Tapi kalau sudah habit dia biasa-biasa aja, dia enggak. Biasa aja. Nah, makanya sekarang ini jadi satu dilema kita dalam. Makanya perlu ada ini Bu, ini cocok nggak sistem pendidikan Finlandia itu dengan kita? Ya belum tentu. Lain orang Finlandia ini. Pergilah ke Singapura. Pergilah ke National Institute of Singapore. Pergilah ke universitas saya yang ada di UTM. Saya ngajar cuma 3 kredit 1 semester. Lab saya lengkap. Lab saya besarnya itu sama dengan ruang rapat di kimia itu sampai ke ujung WC. Itu luas lab saya. Saya punya gas kromatografi 4 biji saya pribadi punya. SRF saya sumbangkan ke sini. UVV saya punya pribadi 3 biji saya punya. Saya punya superkomputer 36 saya paralel. Yang berbeda. Makanya itu strategi struktur budaya itu. Coba kaitkanlah dengan proses pembelajaran. Kaitkan coba dengan neuroscience. Bagaimana sistem kita itu bisa men-trigger orang itu. Ya jangan enjoy aja terus udah nggak akan ada motivasi, betul kan? Tapi keterlaluan juga nggak boleh juga. Keterlaluan sakit mana? Nanti sakit jantung banyak sakit. Makanya perspektif kita melihat sesuatu itu ada landasan filosofis. Landasan filosofis itu kita gunakan untuk sebagai arah bagaimana kita memaknai. Di atasnya lagi juga perlu ada ilmu-ilmu yang mendopang
landasan filosofis untuk kita maju ke atas itu, ilmu pengetahuan kita maju. Di antaranya dalam proses pembelajaran itu, saya berpikir, ya salah satu aspek mungkin neuroscience, pandang dari aspek itu, bukan filosofi saja. Neuro kita gimana? Makanya dalam riset S3 itu harus interdisipliner. Kalau pembimbing satunya itu pendidikan, pembimbing keduanya mungkin orang pakar neuroscience atau pakar statistik. Tepat, akurat. Ya, tidak bias. Akurat itu maksudnya tepat sasaran. Tidak ada bias, tidak ada noise, itu dari Kahneman. Kalau tidak tepat unbiased, ya sudah, ini kan lebih banyak. Pergi yang ini. Pikir tadi. Itu jadi riset bagus itu. Kualitatif bisa, kuantitatif bisa, gabungan bisa, gunakan fuzzy logic bisa, gunakan statistical analysis bisa, gunakan data science pakai machine learning juga bisa. Ini bukan repetitif sifatnya riset itu. Kalau repetitif gampang, setahun saya dulu saya. Paper juga gampang publish. Banyak jurnal laba-laba. Ya, paham ya? Saya nggak tahu, semester depan katanya saya disuruh ngajar S3 untuk satu fakultas katanya. Iya ya, Pak Adi Sono bilang gitu. Saya suka saya. Kalau perlu dosen-dosen datang semua kita diskusi supaya pendidikan kita menjadi lebih baik. Mahasiswa dibekali dengan pemikiran-pemikiran yang mendalam dan bermakna. Oke, paham ya? Tapi risikonya apa? Saya buat seperti ini, saya jadi orang aneh. Tidak ikut peraturan kementerian misalnya, harus ada asesor, harus ada. Ada saya marah ya, untuk dapat umur. Itulah dengar saya marah asesor. Saya marahin, sampai malam nggak bisa makan nasi itu. Ceramain sampai malam. Kayaknya pertama kali orang marah asesor di ibu kan. Jadi itu ceritanya, ya. Artinya kita harus bijak. Ken Wilber mengatakan semakin kita ke atas semakin bijak, semakin bijak. Plato mengatakan intelektual itu kita keluar gua. Keluar gua itu artinya apa? Kita bukan design culture. Culture kita itu bukannya mengambil, memberi. Kita kan mengambil sekarang culture kita. Ya, kalau mengambil culture kita kompetisi dan segala macam itu kan budaya mengambil, negatif, kompetisi dan segala macam. Oke, ini kuliah pengantar. Next week, minggu depan, kalau saya nggak pergi ke Aljazair ini, saya nggak tahu ini disuruh ke Aljazair. Kita mungkin bisa ketemu. Kalau enggak, saya akan WA. Mungkin minggu yang satu lagi ya. Cari waktu yang saya suka, karena saya pengennya itu kita perspektif kita memandang itu harus luas dan kita berdebat. Nggak apa-apa di debat, saya itu nggak masalah, karena kita pengennya kebenaran tadi. Ya mungkin kebenaran itu koherensi sifatnya, kolektif sifatnya. Ilmu sosial kan seperti itu. Saya kemarin itu jadi penguji S3 di UNES online. Saya online satu-satu, lain itu kan pakai jas, saya lupa saya pakai begini, tapi online muka saya tuh segede sekali itu di layar di sana. Saya online kan. Ya saya kritik lah. Ya, saya bilang metode pembelajaran itu gaduh-gaduh. Ada 5 yang digabung sama dia. Oh katanya holistik hebat gitu. Tanda kutip. Ada PBL, ada etnoscience, ada multiple intelligence, ada apa lagi 2 lagi, digabung jadi 1. Ya komentar saja sih Pak. Orang mengkategorikan, kita menggabung. Contoh multiple intelligence itu kan individual sih Pak. PBL itu kan kolektif. Itu gimana itu instrumennya? Ya kan? Itu cara. Kemudian guru dengan model banyak ini, apa nggak mati guru gunakan? Itu segi pragmatis.
Yakinnya kan, walaupun dia kumlot, model itu dalam hati saya, ini masih disingkirin orang, gak dipakai, karena ribet. Kemudian apa sumbangan dari segi teoritis? Kita kan harus lihat riset S3 yang kita sumbangannya apa. Apakah dari segi teoritis, apakah dari segi yang paling hebat itu ya kebijakan. Orang baca itu, wah iya kita salah ya kebijakannya harus seperti itu. Atau aplikatif. Kalau tiga-tiganya nggak ada, mau apa sumbangannya? Lalu papernya tuh saya sudah publish Q1. Loh, kamu sumbangan kamu apa? Ya, nanti kalau ada waktu, paper-paper yang dipublish ini kita bahas di aspek filosofinya, itu bagus. Kita kritik. Apakah itu ada sumbangan atau hanya sekedar untuk publish saja? Kewajibannya. Dan ilmu pengetahuan kita nggak maju-maju juga. Makanya kita nggak maju-maju sampai sekarang. PISA kita malah menurun. Betul ya? Dan saya dengar di WhatsApp grup, student kita nggak terima lagi di Eropa gara-gara mereka belajar itu. Saya nggak tahu betul apa enggak. Iya. Saya nggak tahu benar apa enggak. Kalau itu benar, saya sedih. Gara-gara kebijakan kita nggak bisa lagi ke luar negeri, mahasiswa kita kan sedih. Saya nggak tahu ya kepastian itu benar apa salah. Tapi kalau itu pasti. Apa enggak kita nggak sedih? Untuk S1 di Belanda ditolak sama. Makanya. S1 di Belanda. Something wrong ya. Tapi itu S2 enggak? Makanya kan SMA kita bermasalahnya. Kan bermasalah kan. Orang nggak tahu lagi gimana cara menerima indikatornya, apa itu nggak ada. Sedih. Saya kan LPDP juga interviewer kan untuk LPDP. Dan kesukaran kita mencari tempat di LPDP. Cari tempat susah loh sekarang. Ibu Daratu pergi ke University of Sydney, Melbourne ke Sydney, ditolak bentak-bentak, padahal dia sudah lulus LPDP. Menurut saya nggak mau nerima. Carilah kemana-mana. Akhirnya untuk kawan saya di Osaka mau terima. Sekarang di Osaka ada 3 orang. Daratu, Intan dari Biotech, sama Enda. Itu kebetulan 3-3 kawan saya. Nggak mungkin nggak lulus. Nanti lapor ke saya kalau dia macam-macam. Kan kawan saya 3-3. Satu si hero, satu lagi si musikaki. Kawan saya belasan tahun. Kawan akal. Saya co-promotor sekarang Bu Enda di Osaka. Jadi memang banyak impact ya, kalau kita tidak mendalami, tidak berpikir, merefleksi. Dan merefleksi itu kita nggak ada waktu. Membaca juga nggak ada waktu, main WhatsApp aja. Betul nggak Bu? Kalau saya tanya buku apa yang dibaca bulan ini, coba jawab ke saya. Nanti saya tanya apa isinya. Pasti sukar menjawab kan? Dari A sampai Z. Tahunya dikit-dikit aja nggak mendalam. Lalu kalau ada podcast misalnya kita diskusi yang mendalam, kan kelihatan orang ini berilmu apa enggak. Ini itu pada doktor. Ya kan? Betul nggak? Udah lebih 1 jam. Oke, udah stop aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum.